Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Najwa Ramadhani Pane. I'm from State University of Medan. Dan video kali ini akan membahas mengenai announcement text atau teks pemberitahuan untuk kelas 10. And I would like to say thank you so much for Sir Ahmad Hussein, my teaching English as foreign language lecturer, and also all members of Group 1 and Group 4. Thank you so much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Good morning, ma'am. So today, sebelumnya kita juga udah perkenalan ya di grup WhatsApp dan Miss sudah meminta kalian untuk mengirimkan foto beserta nama. Jadi Miss sudah tahu beberapa dari kalian. Nah, oleh karena itu, Miss izin untuk memperkenalkan diri Miss lagi. So let me introduce myself. My name is Najwa Ramadhani Pane. You can call me as Miss Najwa. I'm 19 years old and I'm from State University of Medan. So I want to tell you that I'm going to be as your teacher for the next one semester. Alangkah baiknya jika kita sebelum memulai proses pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua. Silakan Joshua dipimpin. Sekali, Miss. Oke, baik teman-teman, untuk memulai pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Miss. Kita sudah berdoa. Oke, thank you Joshua. Baik, langsung saja ya. Miss ingin memberitahukan, so according to our syllabus, untuk kali ini kita akan belajar mengenai announcement atau teks pemberitahuan. Nah, sebelum itu, Miss ingin bertanya kepada salah satu dari kalian mengenai adakah yang tahu mengenai announcement teks sebelumnya? Mungkin Miss akan pilih salah satu dari kalian untuk menjelaskannya. Mungkin Miss melihat Desi Romauli Simanjuntak. Ya, Miss. Silakan Desi. Ya, Miss. Jadi menurut saya, announcement adalah sebuah pernyataan yang diberikan kepada orang lain atau media yang berfungsi sebagai informasi tentang hal yang sudah terjadi atau akan terjadi, Miss. Oke, baik. Terima kasih, Desi. Tadi itu sangat benar ya. Dan kita bisa tahu bahwa Desi sebelumnya udah pernah mendengar hal ini. Nah, karena ini, because today is my first online class meeting, jadi untuk mempersingkatnya, Miss akan putar sebuah video dan Miss harap kalian membuat catatan kecil hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Karena setiap pembelajaran, Miss tipe orang yang menyuruh meminta siswanya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, Miss akan coba share screen ya. Share screen videonya. Untuk dapat memahami materi ini, pertama kita akan mempelajari definition of announcement text. Announcement atau teks pengumuman adalah pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada orang lain atau khalayak umum mengenai suatu informasi tertentu. Selanjutnya, the social function atau fungsi sosial dari menulis announcement adalah to give information formally to other people about certain events or information, yakni untuk memberi informasi secara formal kepada orang lain mengenai informasi atau event tertentu. Nah, setelah kita memahami pengertian dan fungsi sosial dari announcement text, sekarang kita lihat yuk jenis-jenis teks announcement seperti apa ya. Pada penerapannya, pengumuman atau announcement text digunakan dalam banyak hal, seperti pemberitahuan, himbauan, pengumuman kegiatan, pengumuman orang hilang, lowongan pekerjaan, berita duka, pemberitahuan pembatalan acara, dan lain-lain. Sekarang kita sudah memahami apa itu announcement text. Jadi gimana sahabat Englishpedia? Are you ready to make announcement text? Are you ready? Yes, you are. Karena di bagian selanjutnya kita akan mempelajari structure text atau susunan dalam menyusun announcement text. Di
bagian ini, kita akan mempelajari structure atau susunan dalam menulis announcement text. Secara umum, announcement text memiliki 4 bagian: title, receiver, content, and sender. Agar sahabat lebih mudah dalam memahami susunan announcement text, kita akan menggabungkan masing-masing bagian beserta contohnya. Bagian yang pertama dari announcement adalah title. Title adalah judul dari announcement. Judul harus sesuai dengan isi informasi yang ingin kamu berikan. Misalnya kita ingin membuat announcement tentang perlombaan sepak bola. Nah, di sini sahabat bisa menuliskan football competition sebagai judul dari announcement. Selanjutnya, sahabat perlu menuliskan receiver dari announcement text ini. Receiver adalah penerima atau sasaran dari pengumuman yang sahabat buat. Sekarang, mari kita buat contohnya. To all member of student 9A. Selanjutnya, bagian announcement yang ketiga adalah content. Content adalah isi dari pengumuman. Bagian ini berisi what, apa isi dari announcement, where, di mana diselenggarakan, dan when, kapan diadakannya. Sekarang, mari kita susun isi dari pengumuman ini. Our classroom will join football competition. All male students of class 9A need to gather on day and time, Monday at 8 o'clock, place 9A classroom. We are going to choose students who will be the representative of our class football team. Nah, ini adalah contoh dari konten sebuah announcement. Selanjutnya, kita akan membahas bagian yang terakhir dari announcement text, yakni sender. Sender adalah pengirim atau pembuat pengumuman. Sebelum menuliskan nama sender, kita perlu menambahkan salam penutup. Berikut contohnya. Thank you, Chief. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah memahami bagian-bagian dari announcement text beserta contoh dalam menyusunnya. Bagiannya terdiri dari title, receiver, content, and sender. Sangat mudah kan sahabat langkah-langkah dalam menyusun announcement? Bagian selanjutnya tidak kalah penting nih, yakni kaidah kebahasaan atau grammar yang terkait dalam menyusun pengumuman. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan membahas language feature atau grammar dalam menulis teks pengumuman. Dalam menulis teks pengumuman, ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus sahabat perhatikan. Yang pertama, penulisan teks pengumuman menggunakan simple present tense. Simple present tense is base form of verb, atau kata kerja bentuk pertama. It is used to talk about daily activity. Simple present tense digunakan untuk membicarakan kegiatan sehari-hari. While the pattern, sementara pattern atau rumus yang digunakan adalah subject plus verb 1 and put as or es. And we note here that S or ES digunakan untuk subjek she, he, or it. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we tidak menggunakan S setelah kata kerja ya. Contoh misalnya, we need to gather on school. Untuk mempelajari simple present tense lebih dalam, sahabat bisa klik tautan di atas. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan simple future tense. Simple future tense is used to talk about future activity. Jadi, simple future adalah perubahan kata kerja yang digunakan untuk membicarakan kegiatan di masa depan. Nah, bentuk kata kerja ini sering digunakan dalam teks pengumuman. Sekarang, mari kita lihat pattern atau rumus yang digunakan dalam simple future tense. Patternnya adalah subject plus will plus verb 1. Contoh misalnya, we will celebrate football competition. Dan banyak lagi contoh yang lain. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video mengenai teks pemberitahuan atau announcement. Miss ingin bertanya mengenai fungsi sosial dari teks announcement. Nah, Miss ingin bertanya kepada Melina. Pada Melina, apakah fungsi sosial dari announcement text? Miss, sesuai dengan yang saya ketahui, fungsi sosial dari announcement adalah untuk memberi informasi secara formal maupun non formal kepada orang lain mengenai event tertentu, Miss. Begitu, Miss. Oke, baik, Melina. Berarti memberitahukan sesuatu baik formal ataupun informal untuk kepada orang lain. Oke, bisa saya terima. Selanjutnya adalah
mengenai jenis-jenis text announcement. Jadi ada berbagai jenis text announcement yang ada di video tadi. Nah, Miss ingin bertanya, jenis announcement text apa biasanya yang kalian temui di sekitar kalian atau saat di sekolah? Miss ingin dengar jawaban dari Putri Yolanda. Putri Yolanda, apakah kamu di situ? Iya, Miss. Baik, bisa jelaskan jenis-jenis apa saja yang kamu ketahui? Jenis-jenis yang saya ketahui adalah yang sering saya lihat, Miss, seperti pemberitahuan di mading sekolah, terus lowongan kerja, lalu kegiatan organisasi seperti itu yang saya tahu, Miss. Baik. Berarti Putri kebanyakan melihat jenis-jenis text announcement ini berdasarkan yang ada di sekitar sekolah. Mungkin ini mewakili apa yang sering kalian lihat ya. Oke, baik. Mungkin sudah cukup bagus untuk pengenalan materi. Oleh karena itu, Miss langsung saja ingin menjelaskan. Karena untuk skills yang kita pelajari hari ini, Miss berfokus kepada writing skills. Dan untuk itu, Miss akan menjelaskan struktur teks. Mohon diperhatikan ya. Miss akan coba share screen. Untuk anak-anak Miss, apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, baik. Di sini Miss akan menjelaskan struktur teks. Teks pemberitahuan. Sebelumnya ada 4 hal penting yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui sebelum kita membuat sebuah teks. Nah, untuk itu Miss ingin satu orang membacakan struktur teks ini. Mungkin Vanessa bisa dibacakan struktur teksnya? Bisa, Miss. Struktur teks. Yang pertama ada title, yaitu judul dari announcement text. Judul harus sesuai dengan isi informasi yang kamu berikan. Yang kedua adalah receiver. Receiver adalah penerima atau sasaran dari pengumuman. Yang ketiga ada konten, yaitu isi pengumuman yang berisi what, where, dan when. Yang terakhir ada sender, yaitu pengirim atau pembuat, dan tambahan salam penutup. Baik, terima kasih Vanessa. Jadi itu tadi adalah struktur teks yang harus kita ketahui sebelumnya. Dan untuk menambah wawasan kalian dan untuk mengetahui cara penulisannya, Miss ada sertakan contoh di sini dari video yang tadi mengenai football competition. Nah, football competition ini termasuk dengan title-nya, termasuk ke dalam title atau judulnya. Jadi sebelum kalian membuat suatu teks pemberitahuan, harus difikirkan terlebih dahulu anak-anak. Judul apa yang ingin kalian pakai. Selanjutnya bisa dilihat yaitu to all members of class 9A. Nah, ini adalah receiver atau penerima atau sasaran. Jadi harus ditentukan sasarannya apa. Sasarannya sekolah, sasarannya kelas, atau sasarannya orang pribadi. Lalu untuk kontennya adalah isi pengumumannya. Nah, di sini bisa dibaca our classroom sampai dengan 9A classroom. Itu adalah place. Jadi date, time, place itu bisa kalian tambahin sebagai konten ya untuk kalian tambahkan di dalam teks pemberitahuan. Nah, untuk yang terakhir bisa dilihat ya, kita harus menuliskan siapa pengirimnya. Jadi si pembaca pengumuman kita itu tahu siapa yang mengirim ini dan terpercaya informasinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai contoh teks pemberitahuan. Nah, selanjutnya, agar Miss tahu sejauh mana kalian memahami tentang materi ini, Miss ingin kalian menuliskan satu saja teks pemberitahuan, tetapi berdasarkan struktur teks ini. Miss memberikan waktu kalian, singkat saja ya, seperti yang di video ini, sekitar 3 menit untuk kalian menuliskan. Mungkin bisa dimulai dari sekarang.
Mungkin sudah, Miss. Oke, baik, Joshua. Oke. Miss ingin dengar dari perempuan terlebih dahulu ya, mengenai teks pemberitahuan ini. Jadi yang simpel-simpel aja, tidak usah terlalu banyak, karena kita masih latihan. Miss ingin mengetahui hasil tulisan dari Adelia Ramadhani. Pada Adel, Iya, Miss. apakah sudah selesai? Sudah, Miss. Saya sudah selesai. Apa saya baca atau saya tunjukkan saja, Miss? Boleh dikirimkan saja, tapi setelah dikirimkan boleh dibaca ya. Dikirimkan ke WhatsApp grup kita. Jadi semua teman bisa melihat. Baik, Miss. Saya kirimkan ya, Miss. Baik. Sudah, Miss. Sudah saya kirimkan ke WA grup. Boleh saya baca, Miss? Oke, boleh. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Untuk judulnya, kamu pilih apa? Isra Mi'raj, Miss. Ya, oke. Pengumuman keagamaan ya. Ya, silakan. Isra Mi'raj dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan kepada Bapak atau Ibu guru staf dan siswa SMA Negeri 1 Medan untuk dapat hadir pada hari Senin 29 November 2021 pukul 7.30 sampai dengan 11, tempat Aula Masjid, dan penutupannya atas perhatiannya terima kasih. Itu Miss contoh teks pengumuman saya. Wah, sangat bagus sekali. Nabinya sudah cukup bagus, Adelia. Terima kasih ya. Miss, itu dari perwakilan perempuan. Tapi mungkin Miss ingin mendengar satu lagi untuk memberitahukan judulnya. Mungkin dari Ines. Ines, apakah bisa diberitahukan apa yang telah kamu... Yes, Miss. The title of my announcement is Christmas Event, Miss. Surat ini diberikan oleh kepala sekolah untuk mahasiswa beragama Kristen, Miss. Oke, baik. Itu udah cukup bagus. Mungkin nanti Ines bisa kembangkan lagi ya untuk isinya. Terima kasih, Ines. Miss ingin dengar dari perwakilan laki-lakinya. Miss ingin Rivaldo untuk menjelaskan apa yang telah kamu tulis. Oke, Miss. Jadi judulnya Miss pemilihan pengurus OSIS dan ditunjukkan untuk seluruh siswa, Miss. Itu, Miss. Oke, baik. Baik, bisa diterima, Valdo. Tadi itu adalah teks pemberitahuannya. Miss ingin tahu, tadi kita udah belajar tentang jenis-jenis teksnya. Untuk Joshua, tipe apa yang kamu pakai? Oh iya, Miss. Tipe yang saya pakai itu tentang lowongan kerja, Miss. Misalnya suatu perusahaan atau suatu instansi pendidikan membutuhkan tenaga pendidik yang agar dipekerjakan menjadi guru les, Miss. Jadi targetnya yaitu untuk guru-guru les, Miss. Oke, baik. Berarti Joshua berbeda tipe ya dengan Ines dan Adel. Kalau Ines Adel tadi mengenai pengumuman keagamaan, sedangkan Joshua adalah pekerjaan. Baik, terima kasih untuk kalian mengenai penulisan tadi. Miss cukup puas. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah materi yang bisa kalian pakai ketika kalian ingin menulis sebuah teks pemberitahuan. Jadi, Miss akan coba share screen. Jadi kita akan mempelajari kaidah kebahasaannya. Jadi apa saja yang bisa kita pakai di dalam pembuatan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan. Miss ingin dibacakan. Mungkin Uci bisa membacakannya untuk kaidah kebahasaan. Bisa, Miss. Baik, silakan. Kaidah kebahasaan. 1. Simple present tense is base form of verb used to talk about daily activity.
dan rumusnya yaitu subject plus verb 1 ditambah S atau IS. Catatannya S atau IS untuk she, untuk subjek she, he, it. Contohnya, we need together. Kemudian kaidah kebahasan yang kedua yaitu simple future tense. Is used to talk about future activity. Oke, baik, terima kasih Uci. Tadi Uci telah membacakan kaidah kebahasaan yang bisa kita gunakan dalam pembuatan teks pemberitahuan. Nah, Miss akan stop share karena Miss akan bertanya. Oke, baiklah. Mungkin Desi ya, Desi apa saja yang bisa kita gunakan? Tenses apa saja yang bisa kita gunakan dalam pembuatan announcement text yang telah dibacakan Uci tadi? I think simple present tense and simple future, Miss. Oke, baik. Karena Desi telah menyebutkannya dengan benar, Miss mau Desi pilih temannya satu orang untuk memberitahukan satu contoh tentang simple present. Boleh dipilih temannya, Desi? Sepertinya Joshua, Miss. Oke, baik. Silakan, Iya, Joshua. Tentang simple present tense kan, Miss? Iya, Joshua. Iya, misalnya, I always wake up at 9 AM in the morning. Maksudnya 9 AM? Iya, Miss. 8 meridian. Oke. Baik, itu sudah benar karena menggunakan simple present tense, subject plus verb 1, I plus am. Joshua sudah benar. Joshua pilih satu temannya untuk menyebutkan simple future tense. Silakan dipilih salah satu temannya. Mungkin teman saya yang paling baik di sini, Miss. Melina mungkin, Miss. Oke, baik. Silakan Melina. Baik, Miss. Contoh kalimat simple future tense adalah they will go to Disneyland 3 days later. Oke. They go. Oke, sudah benar. Oke. Nah, jadi kedua tenses yang telah disebutkan oleh Desi dan juga Melina tadi bisa kita gunakan ya untuk konten. Jadi bisa kita pergunakan simple present atau mungkin simple future. Itu tergantung dengan kalian ya. Kalian ingin menggunakan yang mana? Keduanya benar. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan mengenai teks pemberitahuan atau announcement teks ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Miss ingin untuk tadi ada yang sama sekali belum berbicara. Oh, sepertinya sudah. Namun saya ingin meminta Vanessa untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, apa yang kamu dapat. Baik, Miss. Yang saya dapatkan dan bisa simpulkan pada pelajaran hari ini adalah announcement itu merupakan sebuah pemberitahuan yang ditujukan kepada orang lain yang berupa event yang akan terjadi di nantinya atau yang telah terjadi sekarang. Kemudian genetik struktur dari announcement itu ada title, yaitu judul, receiver, yaitu penerima, kontennya itu isi dari pengumuman itu, sender, yaitu siapa pengirimnya, dan saya juga tadi telah mencatat kalau language feature dari announcement itu ada simple present tense dan simple future tense. Begitu, Miss. Baik, Vanessa, penjelasan kamu sangat lengkap dan Miss cukup puas ya karena kamu mengikutinya dari awal, dari definisi dan sampai berikutnya. Nah, itu adalah perwakilan dari kelas 10A ini. Untuk itu, Miss senang sekali karena kalian mengikuti pembelajaran sampai akhir. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Thank you so much for class 10A. Baik, sebelum untuk Joshua bisa dipimpin kembali. Oke, Miss. Tidak terasa kita sudah ke penutup saja, Miss. Sekarang kita akan berdoa agar menutup pelajaran kita. Untuk teman-teman, kita ambil sikap berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Miss Najwa. Oke, thank you Joshua. Terima kasih ya kelas 10A atas kontribusinya untuk hari ini dan menyimak pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Miss telah ajarkan dapat kalian terima dengan baik. Baik, oleh karena itu berakhirlah pembelajaran hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. See you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. See you.